Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari musibah dan wabah yang sedang kita alami, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita senantiasa menjalankan ajaran Rasulullah, mengamalkan syariat beliau. Pada akhirnya kita dikumpulkan dengan orang yang sangat kita cintai, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mudzakarah ilmu agama ini. Kita sampai pada hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi' ashar. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibha wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-17 dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridainya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan pada segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka perlakukan baik dalam pembunuhan itu. Wa idza dabahtum, jika kalian menyembelih, maka perlakukan kebaikan dalam penyembelihan tersebut. Dan hendaklah seseorang di antara kalian mempertajam pisaunya dan memperlakukan kebaikan pada hewan sembelihannya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis yang ke-17 ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus Al-Khazraji Al-Ansari. Ya, beliau ini adalah keponakan dari Hassan bin Thabit, dan kita tahu bahwa beliau Hassan bin Thabit adalah salah seorang penyair di kalangan para sahabat. Shaddad bin Aus ini disebutkan oleh beberapa sahabat, di antaranya sahabat Ubadah ibnu Samit dan juga sahabat Abu Darda, bahwa beliau ini adalah orang yang diberikan ilmu dan juga diberikan kesabaran. Al-hilmu zinatul ilmi. Ya, orang yang bisa sabar dalam mengajarkan ilmunya, maka kesabaran itu akan menjadi hiasan bagi ilmunya. Shaddad bin Aus ini pernah menjadi amir, ya, salah satu penguasa pada kota Hims, ya, di daerah Syria pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tapi kemudian beliau turun dari jabatannya ketika terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan.
Dan Syaddad bin Aus ini kemudian hijrah ke Palestina dan meninggal dunia di Palestina pada akhir dari kekhilafahan Muawiyah. Dikatakan ketika itu beliau berumur 75 tahun dan meninggal dunia di dekat Baitul Maqdis. Ini Syaddad bin Aus. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah memerintahkan kebaikan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, artinya membunuh dengan hak. Seperti kalau kemudian ditegakkan hukum qisas oleh seorang khalifah atau orang yang diperintahkan khalifah untuk melakukannya, maka perlakukan baik dalam pembunuhan tersebut. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsinud dzibha, maka perlakukan baik dalam penyembelihan tersebut. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafaratahu, hendaklah seseorang di antara kalian mempertajam pisaunya, alat yang dipakai untuk menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi ini di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan, bahkan sampai dalam hal menyembelih. Ya, kita tahu bahwa syariat Islam telah menentukan ada hewan yang boleh kita makan dan juga ada hewan yang tidak boleh kita makan. Inilah ketentuan syariat. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang semuanya adalah ciptaan Allah, tapi tidak semuanya halal bagi kita. Jadi Allah yang menentukan hukum tersebut untuk menguji kita manusia, apakah kita tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Hewan semuanya adalah ciptaan Allah, tapi tidak kemudian dikatakan semuanya halal bagi kita. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Ya. Yang dihalalkan diantaranya adalah kambing, sapi, onta, ayam, dan beberapa hewan yang lainnya. Tapi Al-Quran pun juga menyebutkan bahwa untuk bisa mendapatkan halalnya hewan ini pun ada caranya. Tidak kemudian serta-merta orang itu membunuhnya kemudian halal bagi dia, tidak. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu' illa ma dzakkaitum. Telah diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih sesuai dengan syarak, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain Allah. Wal munkhaniqatu, hewan yang mati karena dicekik. Wal mauqudhatu, hewan yang mati karena dipukul. Wal mutaraddiyatu, hewan yang mati karena jatuh. Hukumnya semuanya itu haram untuk dimakan. Wan natihatu, hewan yang mati karena ditanduk. Wa ma akalas sabu, dan hewan yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma dzakkaitum, kecuali kalau kamu bisa menyembelihnya. Jadi di dalam hadis ini disebutkan salah satu kebaikan yang hendaknya kita lakukan ketika kita menyembelih hewan adalah fa ahsinud dzibha. Hendaklah kita
memperlakukan hewan sembelihan itu dengan baik. Artinya di sini disebutkan bagaimana cara kita untuk memperlakukan hewan itu dengan baik. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal. Di antaranya adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu. Di antaranya adalah mempertajam pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan menenangkan, ya, memperlakukan baik hewan sembelihannya. Jadi ini beberapa hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut. Tapi dalam beberapa hadis pun juga Rasulullah SAW mengajarkan cara kita untuk menyembelih. Ya, menyembelih atau di dalam bahasa fikihnya adalah az-zakat. Ya, dan arti dari az-zakat ini adalah at-tatyib. Ya, at-tatyib itu artinya memperenak. Artinya hewan yang disembelih sesuai dengan syarak itu menjadikan kita yang memakan itu nyaman, enak, ya, halal untuk dikonsumsi. Belum lagi kalau kemudian kita lihat dari segi kesehatan, bahwa hewan yang disembelih dan kemudian darahnya keluar sampai tuntas, maka dagingnya pun enak untuk dikonsumsi. Karena membiarkan darah itu pada hewan akan menjadikan banyak kuman, banyak virus, banyak ulat, dan menjadikan daging ini cepat membusuk. Karenanya ini diantara salah satu ketentuan syarak yang menjadikan kita ketika menyembelih ada aturannya. Para ulama juga menyebutkan bahwa sempurnanya seseorang itu menyembelih hewan adalah dengan memotong 4 nadi atau 4 urat. Yang pertama dan yang kedua adalah menjadi kewajiban, harus terpotong. Ya, para ulama menyebutkan 2 hal tersebut adalah al-hulqum wal mari. Al-hulqum adalah tempat keluar masuknya nafas, jalur pernafasan, itu namanya al-hulqum. Wal mari adalah jalur makanan. Ya, keduanya ini biasanya kita mengatakan tenggorokan. Ya, jadi 2 urat ini harus terputus. Kemudian ada juga 2 urat lagi, 2 nadi lagi di samping al-hulqum yang berada di sekitar hulqum, yaitu namanya al-wadajain. Ya, itu pun juga terputus. 2 ini, 2 urat yang berikutnya itu adalah sunnah untuk terputus. Karena dengan terputusnya al-wadajain itu akan mempercepat hewan itu mati. Ya. Ya, jadi ini di antara ketentuan syarak di dalam menyembelih. Kemudian juga yang menyembelih, orangnya yang menyembelih, ya, adalah seorang muslim atau orang ahli kitab. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Maidah ayat 4, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan yang disembelih oleh orang-orang ahli kitab halal bagi kalian. Hewan yang disembelih oleh orang-orang ahli kitab adalah halal bagi kalian. Jadi seorang muslim yang baligh atau seorang muslim yang sudah, ya, bisa melakukan penyembelihan ini, ya, maka kemudian dia menyembelih halal dagingnya jika memenuhi ketentuan syarak tadi. Memotong hulqum, yaitu jalur pernafasan, wal mari, jalur makanan, wal wadajain, 2 urat yang berada di sekitar hulqum. Nah, itu jika kita ingin sempurnanya dalam penyembelihan. Adapun kemudian disebutkan oleh para ulama, ya, adab dalam menyembelih hewan. Di antaranya disebutkan kesunnahannya. Sunnahnya adalah menajamkan pisaunya. Karena dengan menajamkan pisaunya,
maka akan lebih cepat terpotongnya 4 urat tadi itu. Dengan cepat terpotongnya 4 urat itu, maka cepat binatang ini akan mati. Ini yang kemudian dikatakan wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia menenangkan ya, hewan sembelihannya itu. Juga sunnahnya yang kedua adalah menghadapkan hewan ini ke arah kiblat. Ya. Kemudian yang menyembelih pun juga menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga adalah membaca basmalah, dan juga disunnahkan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara kesunahan ketika seseorang itu menyembelih hewan kurbannya, atau menyembelih hewan, ya, bukan hanya hewan kurban. Kemudian agar tidak menyakiti hewan tersebut ketika dalam proses penyembelihannya, maka jangan sampai menyembelih dengan pisau yang tumpul, karena itu akan memperlambat, ya, memperlambat terputusnya hulkum dan mari, atau juga al-wadajain, ya, memperlambat kematiannya. Ya, maka ini ya sebaiknya ditinggalkan, ya, harus dengan apa? Pisau yang tajam, itu sunnahnya, ya. Kemudian juga tidak menyembelih hewan di depan hewan yang lainnya, karena itu akan menyakitkan dia. Itu yang kedua, ya, agar ini dihindarkan, ya. Dan yang ketiga, tidak merobohkan hewan itu dengan paksa, dengan kasar. Ya. Bahkan kalau itu nanti kemudian berkaitan dengan hewan kurban, dan kemudian sampai patah kakinya ketika dirobohkan, maka itu menjadikan hewan tersebut tidak sah. Ya. Maka ini hati-hati. Ya. Baik dalam proses penyembelihan hewan kurban, hewan aqiqah, ataupun ya, tidak dalam acara kurban ataupun aqiqah. Itu semuanya harus diperlakukan dengan baik. Yang keempat, tidak kemudian menarik hewan ini, ya, dengan keras, ya, sehingga menyakitkan hewan tersebut. Perlakukan hewan itu dengan baik. Wal yurih dzabihatahu. Memang hewan itu disembelih ya sakit. Tapi apa arti wal yurih dzabihatahu? Ya, sebisa mungkin meminimalisir ya hewan itu merasakan kesakitan. Artinya apa? Dengan mempertajam ya pisaunya dan memperlakukan dia dengan baik, ya, tidak dengan kasar, ya, tidak memaksanya, ya, itu diantara makna wal yurih dzabihatahu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengetahui cara menyembelih yang benar, maka kita akan yakin bahwa hewan yang kita sembelih itu, hewan yang kita makan itu halal. Karena jika kita tidak yakin akan kebenaran proses penyembelihannya, atau kita ragu-ragu tentang halalnya daging yang dihidangkan kepada kita, apakah disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau tidak, maka haram untuk dikonsumsi. Jika seseorang ketika dalam proses menyembelihannya ragu-ragu, ya, ini ketika menyembelih tadi sesuai dengan syara atau tidak, ya, ini ketika menyembelih tadi, ya, memang benar-benar sudah terputus hulkum dan mariknya atau tidak, ragu-ragu, ya, maka tidak boleh dia memakannya. Atau ketika kemudian dihidangkan satu daging kepadanya dan dia kemudian ragu-ragu apakah daging ini, ya, dalam proses penyembelihan hewannya tadi sesuai dengan syarat atau tidak, ragu-ragu, maka tidak boleh dia konsumsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, jika seseorang
melepaskan anjingnya, anjing untuk berburu, dan anjing ini sudah terlatih. Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama jika kemudian seseorang ingin berburu dengan anjingnya, anjing yang sudah terlatih. Anjing ini kalau dilepas, disuruh lari, dia akan lari. Kemudian disuruh berhenti, dia akan berhenti. Disuruh tidak boleh memakan, dia tidak akan memakan. Nah, jadi jika kemudian anjing ini memang benar-benar terlatih, disuruh dia lari, dilarang dia berhenti. Kemudian ketika dia menangkap hewan buruannya, dilarang untuk memakan, dia tidak akan memakan. Dan ini terus seperti itu, dilakukan demikian, terulang-ulang. Maka dikatakan anjing ini terlatih. Jika kemudian seseorang melepaskan anjing tersebut, dan ketika dia melepaskan, menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian anjing yang sudah terlatih itu hanya menerkam hewan buruannya. Maka pemilik anjing tersebut tinggal menangkap hewan buruan tersebut dan menyembelihnya. Halal untuk dimakan. Atau kemudian jika dia dapatkan hewan buruannya itu sudah mati, tapi tidak dimakan sedikit pun oleh anjing tersebut, maka boleh juga dimakan. Tapi jika kemudian kita lepaskan anjing itu dan kemudian ada anjing yang lain bersama anjing tersebut, Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan, maka jangan dimakan. Kenapa? Karena kamu tidak tahu anjing yang mana yang menerkamnya, atau anjing yang mana yang memangsanya. Karena ketika kemudian didapatkan ada 2 ekor anjing, buruannya sudah mati. Nggak tahu kita kan anjing yang mana yang memangsanya. Ragu-ragu di situ kan yang terdapat, yang ada, yang muncul. Maka tidak boleh untuk dimakan. Begitu pula ketika kemudian seseorang melepaskan panahnya. Anak panah itu kemudian mengenai hewan dan kemudian dicari-cari nggak ketemu. Kalau kemudian ketika dicari ternyata hewan itu tertusuk dengan anak panah dan mati, karena anak panah itu. Ketika kemudian anak panah itu dilemparkan, dilepaskan, orang ini mengucapkan Bismillah dan kemudian terkena pada hewan tersebut. Dicari-cari kemudian kena, dapat dalam keadaan mati, terkena dari anak panah tersebut, maka boleh untuk dimakan. Tapi kalau kemudian hewan itu jatuh ketika kena anak panah, tapi jatuhnya ke dalam air, apa kata Rasulullah? Maka jangan dimakan. Kenapa? Karena tidak diketahui hewan itu mati karena terkena anak panah atau karena tenggelam di air itu. Jadi ini yang disadikan oleh para ulama dasar agar kita tidak makan hewan atau daging yang kita ragukan keabsahannya, benar atau tidaknya dalam penyembelihannya, maka itu statusnya ragu-ragu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk makan daging yang kita sendiri ragu-ragu akan status halal atau haramnya daging tersebut. Ini. Jadi hadis Rasulullah SAW ini tadi menjelaskan kepada kita cara penyembelihan yang benar dan cara mengkonsumsi hewan yang dihalalkan bagi kita. Karena tidak semua hewan itu halal, kecuali jika disembelih dengan apa yang sudah ditentukan oleh syarak. Bahkan Rasulullah SAW pun juga menyebutkan, meskipun seandainya hewan itu mati karena benda lain, tapi benda itu benda yang tidak dihalalkan di dalam syarak sebagai alat untuk menyembelih, itu pun juga tidak boleh.
Ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan di dalam sabdanya, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakul. Ya. Yang disembelih dan keluar darahnya kemudian disebutkan nama Allah waktu penyembelihannya, makanlah. Laisa sinna wadh-dhufura. Tapi dengan menyembelihnya itu tidak ya, menggunakan apa? Gigi. Ya, dan juga tidak menggunakan kuku. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammas sinnu fa'adhmun. Kalau gigi itu adalah bangsanya apa? Tulang. Ya, sejenis tulang. Ya. Wa amma dhufuru famudal habasyah. Kalau kemudian kuku itu adalah alat ya, yang biasa digunakan oleh penduduk Habasyah. Ya, jadi kalau tulang maka tidak boleh dipakai untuk apa? Menyembelih. Karena para ulama menyebutkan tulang itu adalah ya, makanan jin. Ya, maka tidak bisa digunakan untuk apa? Menyembelih karena dia makanan. Ya, tulang. Dan kuku itu adalah tradisi yang biasa dipakai oleh orang-orang Habasyah ya, untuk membunuh hewan. Dulu itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang kafir. Maka apa? Tidak boleh kita menyerupai mereka. Ya, larangan untuk menyerupai mereka. Juga ya, membinasakan hewan itu dengan kuku, maka sifatnya bukan menyembelih, tapi apa? Mencekik. Ya kan, mencekik. Dan tadi ayat Al-Qur'annya mengatakan wal munkhaniqatu. Di antara yang diharamkan adalah hewan yang mati karena dicekik. Ya. Jadi inilah ketentuan syara di dalam apa? Menyembelih binatang. Jika kita menyembelihnya dengan benar, kemudian kita dihidangkan daging yang secara syarak penyembelihannya benar, pasti kita akan makannya pun juga nyaman. Kenapa? Karena yakin bahwa cara penyembelihannya benar, dan kemudian yakin bahwa daging ini halal untuk dikonsumsi. Uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kalian sesuatu yang baik, diantaranya adalah hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai oleh syariat Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara ketentuan syara ya, penjelasan dari hadis yang ke-17, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari hadis yang ke-17 ini. Demikianlah, dan kita akhiri ta'lim ini dengan bacaan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.